pemadam, bukan ambulans. Oh iya. Kebakaran melanda sebuah bangunan rumah mewah di perumahan Sunrise Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Bangunan seluas 700 meter persegi ini ludes terbakar api. Tidak hanya bangunan beserta isinya, satu unit kendaraan sepeda motor pun ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Di ruang depan, kamar depan. Terus langsung membesar atau gimana, Pak? Agak besar, tapi saya coba cari apar, nggak ada di rumah ini. Dan ketarik selang dari warga, udah telanjur gede, terus saya telepon pemadam. Pak, waktu terbakar ini ada penghuninya, Pak? Ada 5 orang, 4 dewasa, 1 anak-anak. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru memutus jembatan yang menjadi akses jalan warga di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya warga harus memakai jasa angkut untuk menyeberang. Satu persatu sepeda motor milik warga ini dipanggul oleh relawan untuk menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Cara ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari putus diterjang derasnya banjir lahar Gunung Semeru. Sepeda motor dipanggul 4 orang relawan menerjang derasnya aliran lahar Gunung Semeru sejauh 200 meter. Jasa panggul sepeda motor ini dibanderol dengan tarif seikhlasnya. Setiap hari ada 100 motor yang menggunakan jasa panggul ini. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya jasa panggul sepeda motor ini, namun warga juga berharap jembatan segera diperbaiki agar mobilitas warga kembali normal. Waduh, pirang ke desa, Pak. Desa Gampar, Telpuk, Kali Gede, Tempur Sari. Lewatnya riki. Ketika tidak lewat sini, mereka harus muter berapa kilo, Pak? Waduh, jauh, Pak. Pakai kilo, Pak, di kono, Pak. Jadi masih lebih milih sini biasanya? Pilih sini, soalnya cepet, Pak. Akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru, sedikitnya 6 jembatan putus dan total 16 jembatan lainnya rusak. Pemirsa, banjir susulan lahar Semeru juga menerjang sejumlah rumah. Selain rumah warga, banjir juga rusak akses jalan warga. Masya Allah, jalan ini tadi kali mana, guys. Informasi malam ini. Ya Allah. Video amatir ini merekam derasnya banjir lahar yang masuk ke permukiman warga di Dusun Rojo Balen, Lumajang, Jawa Timur. Ruas jalan desa hancur tergerus banjir, bahkan sejumlah rumah warga rusak karena tertimbun material lahar. Akibatnya, 4 rumah terdampak banjir, bahkan salah satu rumah tertimbun material banjir. Sejumlah warga mengungsi secara mandiri ke rumah sanak saudara yang lebih jauh dari bantaran sungai. Petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan sambil menunggu proses pembenahan tanggul dilakukan. Yang kemarin terkena imbas dari banjir, terkikis di beberapa titik dan membahayakan, itu yang menjadi prioritas kita. Kemudian di wilayah selatan di beberapa titik itu juga menjadi prioritas penanganan karena beberapa infrastruktur yang terdampak rusak mengakibatkan akses warga juga kesulitan. Itu yang menjadi prioritas penanganan kita di masa tanggap darurat. Selain merusak ruas jalan dan permukiman warga, banjir lahar Selasa malam juga merusak 2 alat berat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi. Selamat sore, Pak Patria.
Selamat sore Mas David. Pak, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya, Pak. Audio kami terdengar, Ya. Pak? Ya, terdengar. Oke. Selamat sore Mas David. Selamat sore, Pak Patria. Hingga saat ini seperti apa situasi pasca banjir lahar dingin ini, Pak? Ya, jadi ini hari ke-7 kita melaksanakan penanganan darurat. Pada saat ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Di hari pertama sampai hari ke-3 kita melaksanakan evakuasi warga, evakuasi masyarakat baik di titik rawan maupun yang pemukimannya terdampak. Kemudian langkah kedua kita melaksanakan pembersihan pemukiman, kemudian lahan pekarangan yang tertimbun material dari banjir untuk bisa dipergunakan dan difungsikan kembali. Bersamaan dengan itu, kita melaksanakan asesmen, baik itu untuk kecamatan-kecamatan dan desa terdampak, infrastruktur, baik fasilitas umum, fasilitas sosial yang terdampak, itu kita data, kemudian sekaligus kita memberikan bantuan kepada seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk di beberapa dusun yang terisolir karena putusnya akses jembatan. Begitu Mas yang kita lakukan. Oke, Pak Patria, tadi juga kami sempat melihat ada warga yang nekat menerjang derasnya arus lahar ya. Bagaimana hingga saat ini penjagaan atau imbauan kepada warga agar tidak memaksakan diri? Ya, sebenarnya di masa tanggap darurat ini kita sudah persiapan untuk melakukan pembenahan secara darurat untuk akses-akses vital supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali sehingga mobilisasi baik bantuan maupun kebutuhan warga tercukupi. Tetapi mungkin ada beberapa warga yang mempunyai kepentingan yang mendesak, akhirnya mereka memaksakan diri untuk menyeberang di sungai aliran lahar yang sebenarnya itu berbahaya. Kita tidak merekomendasikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengakses secara personal titik-titik di mana rawan terjadi banjir untuk dilakukan penyeberangan secara manual. Dan untuk itu kami mohon masyarakat apabila memang ada kebutuhan mendesak yang memerlukan melintas sungai berkoordinasi dengan aparat penjagaan setempat untuk dibantu bagaimana bisa melintas dengan aman sambil menunggu pembenahan darurat yang akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan BPWS maupun PUSDA provinsi yang sekarang ini dimulai besok sudah melakukan penanganan secara serentak. Begitu Mas David. Oke, total ada berapa jembatan Pak yang terdampak? Tercatat update sampai dengan hari ini ada 22 jembatan, baik skala kecil maupun besar, baik itu jembatan yang menghubungkan antar kecamatan, antar desa maupun jembatan limpas atau kalau bisa kita sebut cekdam yang menjadi penahan aliran di sepanjang hulu sampai hilir aliran Gunung Semeru gitu Mas. Tingkat kerusakannya seperti apa Pak? Apakah masih ada jembatan yang masih bisa dilalui oleh warga? Jembatan yang masih bisa dilalui ada, kerusakannya tidak begitu parah. Tapi beberapa jembatan memang karena kerusakannya parah dan terputus, terpaksa untuk sementara tidak bisa dilewati. Makanya kita merekomendasikan masyarakat untuk tidak melintas dulu sambil menunggu pembenahan darurat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Oke, kami mendapatkan informasi kemarin juga ada banjir susulan yang menerjang ke rumah warga. Hingga saat ini apakah banjir susulan juga masih terjadi, Pak? Ya, jadi kemarin itu di hari kelima malam hari memang intensitas hujan naik, kemudian durasinya lama sehingga debit air di sungai-sungai baik itu aliran lahar Semeru maupun anak-anak sungai termasuk yang mengarah ke kota Kaliasem debitnya meningkat dan sudah hampir mendekati meluap. Tetapi alhamdulillah di beberapa titik yang kita lakukan penjagaan masih kondusif, walaupun sempat melimpas tapi masuk ke pekarangan tapi tidak sampai dengan masuk rumah. Tetapi ada di beberapa titik yang karena debitnya kemudian material yang dibawa terpaksa harus merusak tangkis dan badan jalan khususnya di dusun Rojobalen, desa Kelopok Sawit.
Oke, artinya ada warga juga yang terpaksa mengungsi akibat dampak kejadian kemarin, Pak. Mengungsi kemana, Pak? Apakah posko pengungsian juga sudah ada saat ini? Ya, jadi khusus untuk yang di Kelapa Sawit, di Dusun Rojo Balen, karena meluapnya air sampai ke pekarangan atau pemukiman, dan mereka bukan terpaksa, memang kita sarankan harus mengungsi demi keselamatan, karena nanti sambil menunggu apakah ada banjir susulan. Yang kita khawatirkan kan begitu ada banjir, tidak segera mengamankan diri, mengevakuasi diri, nanti terjadi banjir susulan. Memang prosedur yang kita terapkan begitu ada luapan banjir yang masuk ke pekarangan atau ke halaman rumah, diharapkan untuk warga masyarakat segera mengevakuasi diri ke tempat-tempat aman. Itu di rumah-rumah tetangganya, keluarganya yang lebih tinggi, atau di tempat-tempat fasilitas umum seperti masjid, kemudian balai desa dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak salah kemarin juga alat berat sudah sempat diturunkan, Pak, ya, untuk mengevakuasi material. Kemudian juga terdampak. Sampai saat ini seperti apa alat beratnya? Apakah sudah bisa digunakan seperti semula? Iya, kalau alat berat yang kita gunakan kemarin, alhamdulillah aman sampai sekarang kemarin, karena begitu ada informasi dini dari atas terjadi getaran banjir, otomatis alat berat yang bekerja kita amankan, sudah naik dari sungai. Kemudian apabila dinyatakan kondisi sudah kondusif, kemudian aliran sudah mereda, maka diperbolehkan untuk bekerja kembali. Jadi kaitannya dengan penjagaan alat berat sampai dengan saat ini tidak ada masalah. Oke. Kemudian hingga saat ini apa yang menjadi prioritas untuk diupayakan oleh petugas, Pak? Apakah memang revitalisasi jembatannya terlebih dahulu, atau apakah rumah dari warga terlebih dahulu yang menjadi prioritas? Jadi prioritas kita selama 7 hari awal ini memang rumah warga yang kita bersihkan, termasuk sumur-sumur kita kuras untuk bisa dipergunakan kembali. Kemudian akses-akses jalan lingkungan kita pulihkan, kita bersihkan dari lumpur, dari sisa-sisa material. Kemudian bersamaan dengan itu kita juga melaksanakan pembuatan tangkis-tangkis darurat, berojong-berojong darurat, termasuk upaya untuk memulai pekerjaan pendahuluan perbaikan jembatan-jembatan yang terputus. Begitu, Mas. Oke, kalau untuk jembatannya, Pak, target tercepat seperti apa yang akan dilakukan? Jadi sambil melaksanakan pengerjaan darurat, pengaktifan kembali jembatan yang rusak, di sebelah kanan kiri yang memungkinkan itu akan dibuat jembatan darurat oleh warga masyarakat dengan didampingi oleh teman-teman petugas. Di situ kendaraan roda 2 mungkin bisa lalu lalang, tidak mengganggu pekerjaan darurat. Nah, pekerjaan darurat ini tentunya memerlukan waktu antara 1,5 sampai dengan 4 bulan tergantung tingkat kerusakan ini. Oke. Semoga pekerjaannya lancar, Pak, agar mobilitas masyarakat di sana juga tidak terganggu. Terima kasih Pak Patria atas informasinya dan waktunya. Sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Kita ke informasi lain, pemirsa. TikTokers dengan nama akun Galih Los resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Galih dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Enggak, mau apa? Enggak, sebentar doang, Mas. Nanti saya kasih duit. TikTokers bernama lengkap Galih Aji Noval Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Galih pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Galih ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus ini, Galih diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Galih dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversial, mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP, ya. Barang buktinya sebuah handphone atau 2 buah handphone, kemudian 1 buah akun TikTok,
yang password dan username sudah dirubah, email, SIM card, dan mikrofon. Saat ini sedang sudah disidik ya. Penyidik menegaskan tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pemirsa, keluarga selebgram Chandrika Cika mengajukan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernyataan ini disampaikan ayah Chandrika saat menjenguk anaknya di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika mengaku kaget atas keterlibatan anaknya. Keluarga Cika juga meminta maaf kepada publik. Namun keluarga pun membantah jika anaknya sudah memakai narkoba selama setahun. Keluarga tetap menghormati hukum yang berjalan dan juga mengajukan rehabilitasi untuk Cika. Pernyataan ini disampaikan keluarga usai menjenguk Cika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Cika pernah memakai? Ini baru pertama kali ini. Alasannya apa? Alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin? Alasan apa? Atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Iya betul. Hingga kini, Chandrika Cika bersama kelima temannya masih diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin keenamnya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Bahkan polisi menyebut Cika sudah 1 tahun mengkonsumsi ganja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mantan pacar Thorik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kembali di News Sore, pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, Presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda.
Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Namun Mahfud MD memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang digelar oleh KPU. Ganjar beralasan tidak mendapatkan undangan dari KPU sehingga ia tidak menghadiri acara tersebut. Hal itu disampaikan Ganjar pada Rabu 24 April usai bersepeda di kediamannya di Sleman, Yogyakarta. Ia mengklaim tidak menerima undangan dari KPU hingga hari Rabu pagi. Pak Ganjar diundang nggak? Nggak itu? Nggak diundang? Nggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK.
untuk nasib hak angket, Pak. Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Sementara itu Mahfud MD juga tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran di KPU dengan alasan baru menerima undangan 30 menit sebelum acara dimulai. Namun Mahfud memberikan ucapan selamat dan menyesal tidak bisa menghadiri acara pelantikan tersebut. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029. Prabowo Gibran akan dilantik pada bulan Oktober mendatang dan akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Foto figura Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai bertebaran di pusat penjualan bingkai di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bahkan figura Prabowo Gibran sudah banyak dipesan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Pedagang bingkai foto kebanjiran order desain foto Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Bahkan di salah satu toko bingkai foto di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, orderan foto Prabowo Gibran tak hanya datang dari Jakarta, namun juga dari luar Jakarta. Berbagai ukuran bingkai dengan gambar Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijajakan para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan bahkan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan sejak putusan sidang diumumkan, jumlah pesanan bingkai Prabowo Gibran pun semakin meningkat. Kemarin itu, waktu hari Senin. Emang sudah ada yang pesan? Ada, udah banyak sih. Makanya emang udah bawa contoh bikin contoh-contohnya, cuman ditaruh sini. Tapi malah banyak yang beli juga. Padahal sebelum putusan udah banyak yang beli. Berapa banyak yang bikin sampai tadi? Kemarin itu dari Brebes, tapi banyak kan di Jakarta. Udah keluar itu, saya kan online, udah hampir 200. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk 2 set hingga Rp450.000, tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan. 14 kepala daerah di Indonesia menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapatkan penghargaan tersebut. Mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. Ada 14 kepala daerah di Indonesia yang menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapat penghargaan. Kan banyak
banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Mendagri Tito menegaskan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment yang menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. Diberikan, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa penghargaan yang diberikan baik dalam bentuk Satya Lancana kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Ibu Kofifa. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Itu memang dinilai oleh, saya sudah pengalaman, tidak mau oleh Kemendagri sendiri, tapi oleh kementerian lembaga terkait. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan menerima penghargaan atas kinerja pemerintahan tidak hadir. Selain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya bersama 28 pemerintah lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi dengan harga terendah Rp809 juta. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat besok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandi, terpidana penganiayaan David Ozora, dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah Rp809 juta. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayar restitusi atau uang pengganti. Hari Jumat besok kita umumkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian. Dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka, siapapun yang mau ikut silahkan. Dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proses ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar Rp242 juta. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23 dini hari nanti. Menurut Ma'ruf, meski terpaut ranking yang cukup jauh, Timnas Indonesia berpotensi menang jika bermain seperti melawan Australia dan Yordania. Sepak bola, saya kira kita berbangga betul ya, bahwa Timnas kita ini tampil begitu hebat, walaupun di babak pertama ketika melawan Qatar itu kalah, tapi babak berikutnya mengalahkan Australia. Australia itu kan ranking ke-23. Indonesia itu ranking ke-120 lebih. Jadi rankingnya jauh sekali. Tapi dengan permainan anak-anak kita yang cantik bisa mengalahkan Australia. Itu saya kira modal besar itu. Dan kemudian juga menekuk Yordania dengan 4-1 itu kan luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika kita menghadapi Korea Selatan yang 23 rankingnya,
Australia itu 24. Australia itu 24. Jadi kita dengan Puluhan anggota Ormas menggeruduk Puskesmas Louis Sadeng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini terjadi lantaran salah satu anggota Ormas merasa kecewa dengan pelayanan petugas medis. Sekelompok anggota organisasi masyarakat melakukan intimidasi terhadap petugas medis Puskesmas Louis Sadeng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu lantaran salah satu anggota Ormas merasa tidak puas dengan pelayanan petugas medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Louis Sadeng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sangat menyayangkan aksi intimidasi ini. Pihak Puskesmas mengaku sudah menangani pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Sebenarnya kami kalau memang itu terjadi sangat menyayangkan, kami dari sosial menyayangkan sekali ya. Tindakan kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan kami. Teman-teman kami di Puskesmas sebenarnya sudah ada jalur-jalurnya, atau bisa dibicarakan dengan secara baik dan keluarga. Tapi kami sudah menyiapkan, Puskesmas sudah menyiapkan fasilitas seperti itu. Ada aduan-aduan seperti itu, jadi bisa diselesaikan secara Merasa diintimidasi, Puskesmas Louis Sadeng dan Dinas Kesehatan Bogor akan berkoordinasi dan melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan Syawal, salah satu perusahaan BUMN melalui program Umroh Akbar yang telah memberangkatkan ratusan peserta umroh dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain memberikan kesempatan untuk ibadah, juga memberikan kemudahan tertentu bagi para peserta. PT Pegadaian melalui program Umroh Akbar di bulan Syawal telah memberangkatkan 344 jamaah umroh dari berbagai wilayah di Indonesia. Keberangkatan jamaah umroh Akbar dari Jakarta diberangkatkan PT Pegadaian melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksanaan keberangkatan umroh Akbar tersebar di berbagai titik kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Akbar itu artinya paling besar, karena pesertanya paling banyak. Artinya dari acara yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah itu, ini keberangkatan yang paling banyak pesertanya. Kemudian ini memang sebenarnya sangat dekat dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalau dalam haji itu bulan Syawal pun sudah bisa bagian dari umroh tamattu. Tapi alhamdulillah dengan perubahan peraturan di Arab Saudi, sehingga di bulan Syawal kita tidak haji pun bisa umroh. Program umroh di bulan Syawal, PT Pegadaian ini mendapatkan apresiasi dari jamaah umroh. Dan saya memilih memakai travel dari Maziro dari Pegadaian ini. Fasilitasnya sangat luar biasa, pelayanannya juga bagus, dan kami sangat senang bisa diakui di Pegadaian menjadi nasabah sekaligus agen di Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi dari PT Pegadaian memberikan pembiayaan untuk perjalanan wisata religi dengan skema Gadai Syariah dengan menggandeng PT Go Halal Go Syariah Indonesia dan mitra travel agent terpercaya. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, nasabah bisa beribadah sambil berwisata dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. 112 atlet biliar turut ambil bagian dalam Borneo Nine Ball International Open Turnamen 2024 yang digelar di Bakut Pool NKV Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak hanya atlet lokal, ajang bergengsi ini juga diikuti sejumlah atlet dari negara-negara tetangga. PB Popsi kembali menggelar Borneo Nine Ball International Open Tournament 2024 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Digelar untuk kedua kalinya, ajang ini diikuti 112 pebiliar dari Indonesia serta negara tetangga Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Ajang bergengsi ini diharapkan dapat melahirkan serta memotivasi para atlet untuk terus mengembangkan diri, terutama dari sisi kemampuan dan teknik bermain. Paling tidak memotivasi atlet Kalimantan Barat khususnya untuk kemudian melihat bagaimana sebenarnya
kemampuan teknik bermain di kawan-kawan di negara-negara yang lain. Sehingga harapan kita atlet biliar di Kalimantan Barat ini bisa mengharumkan nama Kalimantan Barat di kancah nasional maupun internasional. Total peserta ada 112 peserta dari 4 negara yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Borneo Nine Ball International Open Tournament 2024 digelar pada tanggal 22 hingga 27 April 2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sidang kedua influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebar hoax video bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara digelar di Pengadilan Negeri Kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik. Sidang kedua influencer Palti Huta Barat dengan dugaan penyebar hoax video bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara yang melibatkan Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari digelar terbuka di Pengadilan Negeri Kisaran dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan repost video. Namun menurut terdakwa, ia tidak mengetahui dan tidak mengenal suara dalam rekaman serta beberapa caption di media sosial. Sementara tim kuasa hukum akan melakukan eksepsi atau keberatan yang akan disidangkan 30 April 2024 mendatang. Kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan terkait dengan dakwaan ini, dan memang kalau kita melihat ancaman hukumnya cukup luar biasa ya, karena ini kan terkait dengan undang-undang ITE. Jadi pada kesempatan tanggal 30 April itu kami akan mengajukan keberatan kami, dan sebentar lagi kami akan mengambil ini BAP ke JPU. 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nah, dari dana desa itu 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah. Sebelumnya, video viral rekaman bocor percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tersebar pada bulan Januari 2024 lalu yang berisikan narasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik atau ITE. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akankah pasukan Garuda Muda besutan Shin Tae-yong kembali memberikan kejutan saat berjumpa Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23? Untuk membahasnya lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi, dan kami juga masih menunggu untuk terhubungnya sambungan kami bersama dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Saya sapa terlebih dahulu, Bung Ma'ruf, selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam. Baik, Bung Ma'ruf, kalau kita melihat di atas kertas antara Indonesia dengan Korea Selatan, tentu kita sudah bisa memprediksi baik gaya permainan maupun strategi yang sekiranya akan ditampilkan malam hari ini. Tetapi mungkin apa yang sekiranya menjadi ekspektasi dari Bung Ma'ruf yang diharapkan bisa kita saksikan sama-sama malam hari ini terkait dengan strategi, atau mungkin ada kejutan seperti apa yang disiapkan oleh Timnas Garuda? Ya, kita bicara tentang Timnas Indonesia yang di usia di bawah 23 tahun ini, kita bicara soal optimisme ya. Jadi ketika ditanya bagaimana ekspektasinya terkait pertandingan nanti menghadapi Korea, tentu ekspektasinya adalah kita punya optimisme ketika menghadapi Korea. Banyak yang mengatakan bahwa ini level Korea memang berbeda karena mereka punya pengalaman di Piala Asia di bawah 23 tahun. Mereka pernah merasakan gelar juara. Dan kemudian orang mengatakan bahwa leveling untuk Korea juga berada di atas dari sepak bola Indonesia. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Indonesia di sepanjang fase grup, catatan terburuk hanyalah ketika menghadapi Qatar. Itu pun ada beberapa kontroversi di dalamnya. Nah, menghadapi Australia, menghadapi Yordania, kita melihat timnas Indonesia di bawah 23 tahun dengan level yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda, dan kemudian dengan penampilan yang jauh berbeda dibandingkan dengan
timnas era sebelumnya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa rekor pertemuan kita tidak terlalu bagus, ya itu di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang saya pikir saya ada optimisme bahwa tim ini akan memberikan perlawanan dan mungkin akan memberikan kejutan ketika menghadapi Korea. Oke, Bung Maruf, kelengkapan pemain apakah juga menjadi kekuatan psikologis tersendiri bagi timnas U23? Iya, kekhawatiran bahwa misalnya Nathan tidak bisa bermain karena harus kembali ke klubnya kan sudah terbantahkan. Nathan sudah kembali, meskipun memang pertanyaan besarnya adalah apakah dia langsung tampil sebagai starter atau tidak. Tapi saya pikir dia punya potensi untuk langsung kembali starter. Kenapa? Dia tidak butuh adaptasi. Betul memang mungkin ada persoalan perjalanan, tapi untuk pemain profesional seperti Nathan, tentu persoalan jet lag itu bukan lagi menjadi masalah. Jadi besar kemungkinan saya pikir dengan kembalinya Nathan itu membuat kemudian pemain akan lebih confidence, pemain menjadi lebih percaya diri, ditambah lagi penampilan luar biasa Hapner, penampilan luar biasa dari bagaimana strike juga, kemudian Marcelino yang mendapatkan pujian. Jadi saya pikir tim ini sangat kompetitif kok untuk kemudian bisa menghadapi Korea Selatan dan sangat optimis untuk bisa memberikan perlawanan pada Korea Selatan. Oke, Bung Maruf, bicara mengenai Nathan, tampaknya kita sudah bergabung. Pak Sumarji sudah bergabung bersama kita sore hari ini, sore menjelang malam. Pak Sumarji, alhamdulillah. Selamat malam. Iya, selamat siang. Di Qatar masih siang ini. Siang, oh ya, kita beda beberapa jam ya. Baik, pertanyaannya Pak Sumarji mungkin langsung saja. Nathan malam hari ini main atau sore hari ini akan main? Iya, jadi gini, kekuatan kita kembali utuh seperti kemarin. Bahkan ini Sananta juga sudah bisa bergabung. Dengan kekuatan tim yang full, tidak ada juga satupun para pemain yang mengalami cedera. Tentu ini adalah hal positif yang patut rasa syukur ya, dikarenakan kan kondisi semuanya pemain siap ya, tidak ada yang terganggu sama sekali, sehingga ini kan akan membawa aura positif di tim gitu ya, akan membawa aura positif di tim dan kembali lagi semangat yang kita bawa adalah ke semifinal gitu, sehingga betul-betul para pemain, tim kepelatihan 100% ingin memberikan yang terbaik. Tadi saya sudah berulang kali berbicara dengan Coach Shin, bagaimana kita mematangkan strategi supaya kaitannya dengan apa yang harus kita perbuat, mengantisipasi kelebihan daripada tim lawan Korea Selatan dan juga bisa membaca peluang apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi Korea Selatan, kelemahannya ada di mana, semuanya sudah dipelajari dengan baik. Insya Allah tinggal sekarang upaya proses yang sudah kita lakukan dengan baik, tinggal sekarang doa daripada seluruh masyarakat Indonesia, mendoakan yang terbaik, mendoakan supaya timnas Garuda U23 itu bisa lolos ke semifinal. Itu saja. Kalau bicara mengenai timnas Garuda, terutama juga yang saat ini atau malam hari ini akan bermain timnas Garuda U23, tentu saja doa masyarakat Indonesia tidak akan putus, Pak Sumarji. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Oke, tapi mungkin sedikit bocoran, Pak Sumarji. Lini depan dan juga lini belakang sama-sama akan menghadapi tantangan untuk ketika kita mengetahui bahwa tim yang akan dihadapi ini adalah Korea Selatan, baik dari gawang mereka yang belum pernah kebobolan, ini PR untuk lini depan. Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Sementara kita tahu striker dari timnas Garuda U23 masih memiliki tantangan tersendiri atau handicap tersendiri untuk mencetak gol. Kemudian untuk lini belakang sendiri mungkin Rizky Ridho dan juga teman-teman ini akan menghadapi striker Lee Yong-jun yang diprediksi menjadi salah satu senjata yang akan dikedepankan oleh timnas Korea Selatan. Pak Sumarji. Ya. Monggo. Jadi begini Pak. Seperti apa yang tadi disampaikan itu ya, Mbak sampaikan ke saya, yang harus tidak perlu kita ragu adalah kita ini kan tim ini kan sudah mempersiapkan dari sisi kelebihan dan kekurangan lawan kita, dan dengan dipelajari kelebihan dan kekurangan, apalagi tim analis kita cukup baik ya, detail, sehingga semua yang akan dilakukan, strategi yang akan dilakukan tim lawan itu semua sudah kita pelajari dan semua sudah kita analisis dengan baik. Artinya berkaitan dengan pertandingan nanti itu kami semuanya sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, mengantisipasinya
termasuk bagaimana kita memanfaatkan kelemahan daripada tim lawan gitu. Jadi kalau kaitannya dengan soal siapa yang di depan, siapa yang di tengah dan siapa yang bertahan, bagaimana cara kerja dan sebagainya, kami semua sudah secara detail sudah menyampaikan dan sudah mengajarkan kepada para pemain, baik itu ketika di classroom ataupun ketika praktek di lapangan. Dan 3 hari belakangan ini kan kita betul-betul detail menganalisis lawan yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengantisipasinya. Berkaitan dengan itu nggak perlu khawatir lagi, yang pasti kami semua sudah mempersiapkan itu dengan baik. Kalau mau tanya bagaimana strategi dan lain sebagainya, tentu tidak akan saya sampaikan. Iya dong. Yang saya minta adalah bagaimana upaya-upaya daripada kita itu sudah sangat luar biasa. Karena memang ya kami ingin, kembali lagi, semangat kami dari awal adalah kepingin lolos ke semifinal. Itu saja sih. Kami percaya Pak Sumarji, dan lagi-lagi doa tidak akan terputus. Tapi ada yang bikin penasaran dan tentu saja ini menjadi pembicaraan sendiri di kalangan netizen, Pak Sumarji dan juga pecinta sepak bola. Ketika kita tahu pelatih Shin Tae-yong yang membawa dan juga menjadi sebuah kekuatan sendiri bagi timnas Garuda U23 kebetulan akan menghadapi timnas negara asalnya. Ada sentimental quotes atau komentar tersendiri dari Shin Tae-yong kira-kira malam hari ini menghadapi dari negara asalnya Korea Selatan akan seperti apa? Ya Mbak, jadi begini, kan kita ini sebenarnya sudah tahu lawan yang akan kita hadapi. Kalau waktu itu kita di 8 besar pasti kalau nggak ketemu Jepang kan ketemu Korea kan begitu. Nah, saya sudah berulang kali menyampaikan, bukan sekali aja, setiap diskusi pagi, siang atau malam gitu, apalagi pada saat di classroom itu selalu itu saya sampaikan. Bagaimana nih kalau misalkan nanti lawan Korea? Coach Shin harus tambah semangat. Saya semangat bos, begitu. Jadi artinya saya akan berikan yang terbaik 100% lah untuk Indonesia, dan tidak mungkin tidak profesional. Akan sangat profesional. Saya ulang lagi, akan sangat profesional, bisa dibuktikan karena kan saya bisa tahu bahwa Shin Tae-yong ini dia sangat bangga lah jadi head coach di timnas Indonesia ini, benar-benar bangga sekali. Sehingga sekali lagi jangan diragukan loyalitas, jangan diragukan lagi keinginan coach Shin Tae-yong untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Ingin sekali dia mengalahkan. Oke, kita harapkan agar semangat tersebut juga tentunya terlihat malam hari ini tentunya ya Pak Sumarji. Tapi lagi-lagi gini, kalau misalnya kita bicara mengenai coach Shin Tae-yong, saat target sudah terpenuhi 8 besar Piala Asia U23 itu sudah terpenuhi, berarti secara resmi coach Shin Tae-yong ini kontraknya diperpanjang di timnas, betul Pak Sumarji atau bagaimana? Pak Ketua Umum kan sudah menyampaikan kaitannya dengan nasibnya coach Shin Tae-yong. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ini sebenarnya kan momentum yang sangat baik gitu ya, boleh dikatakan menambah semangat para pemain gitu dengan nasib Shin Tae-yong yang sudah jelas ini. Saya kira tidak perlu diulang lagi bagaimana nasib Shin Tae-yong. Yang harus kita berikan motivasi lagi ini bagaimana supaya dengan kejelasan nasib Shin Tae-yong ini kan semangat anak-anak bagaimana gitu. Yang pasti semangat anak-anak pasti akan lebih baik gitu. Oke, baik. Pak Sumarji, ini kan juga ada Bung Ma'ruf El-Rumi. Mungkin Bung Ma'ruf juga akan menyampaikan sedikit, saya tidak bisa bilang masukan mungkin ya, kira-kira prediksi seperti apa dan mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan sendiri kira-kira akan kita lihat malam hari ini dalam pertandingan antara timnas Garuda U23 melawan Korea Selatan atau tidak, atau akan ada kejutan lagi. Tapi mungkin tahan dulu jawabannya ya Bung Ma'ruf dan juga Pak Sumarji, kita akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Anius Sore akan segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore dan masih bersama saya Fani Imaniar. Pemirsa, persiapan maksimal disiapkan oleh Timnas jelang lawan Korea Selatan di Piala Asia U23 dan kita akan kembali berdiskusi dengan pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi dan juga manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji. Baik, saya kembali ke Bung Ma'ruf sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya. Bung Ma'ruf, kita tahu dalam Piala Asia U23 2024 ini semua pihak menilai aliran bola yang terjadi sangat baik. Apakah menurut Bung Ma'ruf ini adalah penampilan atau permainan terbaik yang pernah ditampilkan atau dimiliki oleh Timnas Garuda U23 atau mungkin masih ada tambahan kritik yang membangun seperti itu? Ya, kalau kita melihat bagaimana penampilan menghadapi Jordania, menjadi salah satu penampilan terbaik yang diperlihatkan oleh Timnas Indonesia. Tapi setiap tim, setiap lawan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Karakter antara tim Timur Tengah kemudian karakter dengan tim dari seperti Korea dan Jepang itu jelas berbeda. Dan saya pikir itu adaptasi yang dibutuhkan. Setiap lawan membutuhkan adaptasi yang baru, membutuhkan strategi yang baru. Nah, tadi Pak manajer sudah mengatakan bahwa tim ini sudah dipersiapkan karena di situ juga ada tim analis, di situ ada juga tim teknis yang kemudian menganalisa terkait dengan penampilan Timnas Indonesia dari hari ke hari, kemudian juga meneliti terkait dengan bagaimana kondisi dari para pemain. Nah, menurut saya yang tentu menjadi persoalan yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian adaptasi ketika menghadapi Korea. Korea ini karakternya berbeda ya Pak Menteri. Korea ini tim yang lebih rapi, lebih terstruktur dan kemudian lebih disiplin. Jadi ini kan agak berbeda misalnya dengan Yordania. Ketika Yordania itu kan mereka laga hidup mati dan mungkin agak sedikit underestimate Indonesia. Australia juga mungkin sama. Awalnya mungkin mereka tidak menduga bahwa Indonesia akan memberikan penampilan yang luar biasa. Tapi setelah 2 laga itu kan pasti Korea mulai melihat penampilan Indonesia. Dan pasti mereka melihat siapa kekuatan Indonesia. Apakah itu Marcelino, apakah itu Strike, atau kemudian apakah itu Nathan. Itu juga akan menjadi catatan. Dan saya pikir itu yang diperlukan adalah kemudian bagaimana kita tampil disiplin, kemudian tidak melakukan kesalahan, karena salah satu laga ketika menghadapi Qatar kan kita mendapatkan penalti, ketika menghadapi Australia kita juga sempat mendapatkan penalti. Artinya itu juga menjadi warning bahwa perlu kehati-hatian. Kemudian adaptasi terkait dengan VAR ya, beberapa kali kan kita juga agak gagap, agak masih kaget ketika keputusan-keputusan itu harus direview. Nah, itu juga saya pikir juga sudah harusnya menjadi catatan untuk Timnas Indonesia. Tapi bahwa Korea adalah tim bagus, iya. Tapi Indonesia juga tim yang memperlihatkan potensi dan sudah menunjukkan kualitasnya ketika laga menghadapi Yordania. Saya pikir itu. Oke. Bung Ma'ruf, saya juga penasaran apakah pemain naturalisasi yang ada di Timnas U23 atau Timnas Garuda U23 ini mendominasi atau para pemain asli kita punya warnanya sendiri bisa menjadi kunci apalagi yang akan ditampilkan pada malam hari ini? Apa catatan Anda? Sebenarnya dikotomi itu harusnya sudah selesai ya ketika mereka menggunakan jersey timnas ya. Karena ketika pemain-pemain yang keturunan atau diaspora ini memperkuat timnas berarti mereka punya kualitas. Dalam sepak bola itu kan tidak penting siapa kemudian individu-individu mana yang paling berjasa. Yang sepak bola itu kan bicara soal kolektivitas. Jadi bagaimana kita melihat kombinasi Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino, atau kemudian penampilan luar biasa dari Hernando. Itu kan pemain yang mereka memang taruhlah dibesarkan di kompetisi lokal. Tapi kan kita tidak bisa mengabaikan penampilan sangat luar biasa, dedikasi tinggi dari seorang Rafael Strijk, dari seorang Hafner, atau bahkan Nathan. Nathan itu sudah kembali loh, sudah balik ke Belanda, tapi kemudian di lobi dan dia bersedia kembali. Terus apalagi yang kita ragukan? Hafner itu dibutuhkan oleh timnya. Tapi kemudian karena ada request tertentu dan ternyata dia juga membela timnas Indonesia, jadi apa lagi yang harus kita pertanyakan? Jadi tidak penting siapa, kemudian individu siapa, kemudian dia dari mana. Yang paling penting adalah bahwa tim ini sudah menunjukkan kohesi, sudah menunjukkan bagaimana kolektivitas mereka, bahu-membahu dan kemudian menjalani pertandingan-pertandingan dengan luar biasa. Jadi tidak pertanyaan bahwa siapa yang paling berjasa, apakah pemain lokal, bukan lokal, tapi apakah dia pemain yang dibesarkan di kompetisi atau kemudian di kompetisi nasional atau kemudian dibesarkan di kompetisi Eropa, sudah bukan pertanyaan dasar lagi. Yang paling penting adalah sejauh mana kemudian pemain ini bisa bahu-membahu nama Indonesia dan mereka sudah menunjukkan itu ketika laga demi laga dijalani. Karena mereka sudah lama kan di timnas senior mereka bersama-sama, timnas under 20 mereka juga bahu-membahu dan bahkan di timnas under 20 mereka juga sudah pernah saling bekerja sama. Jadi pertanyaan itu menurut saya sudah tidak terlalu relevan ya.
Oke, all men's team kalau begitu ya Bung Ma'ruf. Oke, Bung Ma'ruf dan juga Pak Sumarji, kita tahan sebentar dialog kita. Kita akan saksikan informasi berikut ini sejenak, di mana keyakinan tinggi tertanam pada diri para punggawa timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Di Blora, Jawa Tengah, orang tua Pratama Arhan optimis timnas Indonesia mampu menang dan melaju hingga ke babak final. Dukungan demi dukungan terus diberikan kepada para penggawa timnas Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Selain doa seluruh rakyat Indonesia, doa keluarga para pemain terus mengalir agar timnas bisa meraih hasil maksimal. Di Blora, Jawa Tengah, kedua orang tua Pratama Arhan memiliki keyakinan timnas mampu mengalahkan Korea Selatan. Ibunda Arhan, Surati, meminta skuad Garuda Muda untuk semangat dan bekerja keras demi bisa meraih kemenangan. Ya, semoga timnas tetap menang lagi, dan kalau Ibu prediksi sampai final sih, insya Allah Tuhan yang ijabahi nanti. Lawannya Korea, Bu? Iya, tetap optimis menang. Timnas Indonesia akan melakoni laga perempat final Piala Asia U23 dengan menghadapi Korea Selatan dini hari nanti. Dengan semangat dan motivasi tinggi, Indonesia siap untuk mengukir sejarah dan mengharumkan skuad Garuda di benua Asia. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dukungan untuk timnas Garuda U23 juga diberikan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan untuk kemenangan timnas U23 diberikan Prabowo usai menyambangi kantor DPP PKB. Tim nasional kita U23 ya, ya kan? Di Doha akan melawan Korea Selatan. Harus menang, Pak. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Benar? Ya? Ya? Benar. Itu penting sekali. Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak Sumarji dan juga Bung Ma'ruf. Saya kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, dukungannya banyak sekali untuk timnas Indonesia U23, termasuk tadi dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi motivasi atau justru membebani pemain, Pak? Ya, kami tentu dengan adanya dukungan, motivasi dari warga masyarakat Indonesia, terlebih tadi kita tahu Pak Prabowo, Presiden terpilih, juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Tentu ini akan lebih menambah semangat para pemain, dan video itu teman-teman tim keperhatian dan juga para pemain tadi juga sempat bisik-bisik menyampaikan dukungan itu, dan berkaitan dengan itu tentu pasti akan lebih semangat lah anak-anak. Tidak akan terbebani, karena kan kita tahu bahwa berbeda sekali. Anak-anak usia 23 ke bawah ini lebih mudah kalau kita memberikan motivasinya itu menggebu-gebu begitu, sehingga semangat dan jiwa patriotismenya itu terpatri di dadanya gitu. Sehingga kalau kita kasih motivasi yang banyak, dukungan yang banyak, mereka itu kayaknya lupa capek, lupa kesel gitu kan. Sehingga tetap akan fokus. Ya, itu saja sih sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Sumarji, bicara mengenai pemain naturalisasi, ada yang beredar juga di kalangan pecinta sepak bola gitu, terutama di media sosial, ketika disebut-sebut PSSI memiliki budget tersendiri untuk pemain naturalisasi, tetapi mereka menolak untuk dibayar karena cinta tanah air. Mungkin ada klarifikasi tersendiri, Pak Sumarji, seperti apa informasi yang benarnya? Ya, itu saya kira kembali lagi ya, ini saya juga heran ini, masyarakat kita ini, netizen ini juga kadang-kadang masih mengait-ngaitkan. Sekali lagi kan saya sudah berulang kali menyampaikan, saya ini
kami ini di tim itu terutama saya, Pak Hendri yang selalu aktif ya bicara sama para pemain. Jadi jangan sampai ada lagi omongan-omongan kritikan-kritikan kaitannya dengan pemain naturalisasi dibayar dan sebagainya. Tidak ada itu. Sekali tidak ada. Kembali lagi mereka itu hanya satu kepingin karena merasa punya darah Indonesia. Maka mereka ingin membela, ingin berbuat yang terbaik untuk Indonesia, khususnya di sepak bola gitu. Sehingga tolonglah jangan diulang-ulang lagi yang begini-begini. Ya. Saya juga kadang-kadang tuh risih juga gitu mendengar yang begini-begini karena di dalam sendiri itu benar-benar tidak ada seperti itu gitu dan tidak ada memang pemain naturalisasi harus dibayar. Ini nggak ada. Ngelewat agen juga enggak kok. Sehingga kan ini kan kemauan orang tuanya, kakeknya, saudaranya, dan dia sendiri kan ingin membela bangsa dan negara Indonesia yang memang dia mempunyai darah keturunan itu gitu. Kan berbeda sekali kalau memang pure tidak ada darah Indonesianya kan. Kayak yang dulu-dulu kan kita menaturalisasi itu kan naturalisasi pemain yang sudah bermain di liga kita gitu kan. Tidak ada darah keturunan akhirnya dinaturalisasi karena sudah 5 tahun. Nah, ini kan enggak, tolong sekali lagi tidak usah lah kita membicarakan soal itu lagi. Iya, makanya kita harus sampaikan informasi yang sebenarnya dan biar tidak jadi sebuah bola liar lagi ya Pak Sumarji. Tapi apakah ini juga yang menjadi sebuah alasan tersendiri ketika kita lihat chemistry antar pemain dalam timnas Garuda U23 ini begitu erat, begitu lekat dan juga fisik kekuatan fisiknya pun nggak kelihatan capek, nggak pernah capek sampai bisa all out main 90 menit. Iya, begini, semua itu proses ya. Sekali lagi semua itu proses. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu. Semua itu by proses. Proses itu kan harus dilalui dengan baik tahapannya, mulai dari tim itu berkumpul, membangun chemistry dan tentunya dari apa yang jadwal yang diberikan oleh pelatih kepada para pemain itu semuanya melalui proses yang cukup panjang begitu, tidak bisa langsung gitu. Maka kalau para pemain mempunyai performa yang meningkat ketika ada di timnas, nah ini kan bagian proses yang selama ini dijalankan oleh Sintayong dan para asistennya gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun satu tim itu dengan kekuatan yang betul-betul detail. Contoh misalkan pemain itu harus betul-betul bisa menjalankan semua program latihan itu dengan baik, disiplin, gitu kan, tidak boleh ada yang melanggar. Jadi semuanya kalau di era Sintayong ini betul-betul itulah yang membuat tim ini semakin kuat dan semakin solid. Chemistry selalu setiap saat selalu setiap hari ada gitu sehingga dengan itu semua bisa membuat tim ini semakin ke depan saya yakin semakin kuat gitu, semakin baik gitu. Amin ya robbal alamin. Harapan kita juga seperti itu ya Pak Sumarji. Baik, saya beralih ke Bung Ma'ruf. Bung Ma'ruf, kira-kira lagi-lagi saya harus tanya, ada catatan tersendiri untuk timnas Garuda U23 dari Bung Ma'ruf ketika kita akan menghadapi Korea Selatan, terutama mengingat strikernya cukup diwaspadai, Lee Yong-jun dengan tinggi 191 cm dan notabene begitu terengginas di depan gawang lawan, kemudian juga lini belakang mereka bisa dibilang sangat kuat sehingga gawangnya belum pernah kebobolan. Ya, kuncinya tentu adalah disiplin, kemudian bermain dengan rapi, mengurangi kemungkinan error-error yang terjadi ya. Seperti saya katakan, error ketika di dekat kotak penalti itu juga penting. Kemudian juga lebih efektif memanfaatkan peluang. Dan kita bicara soal tim, yang ini chemistry-nya sudah sangat lama ya. Tim ini chemistry-nya kan tidak hanya dibentuk ketika menjelang persiapan di Under 23, tapi tim ini adalah kerangkanya. Itu adalah tim yang kemudian juga pernah merasakan gelar juara di SEA Games. Tim ini juga sudah pernah merasakan menjadi runner-up di Piala AFF Under 23. Tim ini juga sudah pernah merasakan tekanan ketika menghadapi tim selevel Australia di level senior. Jadi artinya apa? Bahwa tim ini sudah cukup lama untuk dipersiapkan. Jadi tinggal catatannya adalah bagaimana
mereka bisa mengurangi kesalahan ketika pertandingan. Yang kedua, mereka juga harusnya menjadi lebih disiplin dan menjaga kemungkinan untuk antisipasi bola-bola crossing. Baik. Saya kembali beralih kepada Pak Sumarji karena saya tahu agenda Bapak sangat padat jelang pertandingan malam hari ini waktu Indonesia ya, tapi sore waktu Qatar. Ada pesan khusus Pak untuk supporter timnas Garuda U23, mungkin juga berangkat dari pesan yang disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir? Ya, baik. Kami tentu sangat berharap ya, Pak Ketua Umum sangat peduli sekali terhadap keberlangsungan timnas ini, terutama kepingin mewujudkan apa yang menjadi harapan dan juga kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari sepak bola. Maka pada kesempatan ini saya kami berharap di tim ini dukungan yang maksimal dari seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih doa itu adalah bagian terpenting. Semua proses sudah kami lalui dengan baik ya, dan semangat yang kita angkat adalah semangat kepingin melaju ke semifinal. Maka yang terpenting adalah doa yang ikhlas dari masyarakat Indonesia sehingga para pemain diberikan kekuatan yang lebih dan kita bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini melawan Korea Selatan. Baik, doa kita juga. Saya ke Bung Maruf, singkat saja prediksi skor malam hari ini Bung Maruf. Ada potensi Indonesia menang, jadi saya bisa 2-1. Oke, kita harapkan agar skor tersebut yang akan terpampang di layar kita masing-masing di akhir pertandingan malam hari ini waktu Indonesia sekali lagi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Sumarji dan juga Bung Ma'ruf El Rumi dalam iNews sore menjelang malam hari ini. Salam sehat selalu, salam olahraga, sampai jumpa. Pemirsa jangan lupa saksikan pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.